Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andrian Putra Pratama dengan NIM 0480058863 dari PJJ Surakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 2 praktek pemrograman berbasis web. Maaf, untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini kita sudah ke soalnya. Dalam soal kita diminta untuk membuat kode JavaScript framework Vue.js untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar cipta untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar. Di sini tugas praktik 2 ini memiliki 5 indikator capaian. Itu untuk pertama, mahasiswa dapat menerapkan sistem pengorganisasian kode JavaScript framework Vue.js-nya yang disepakati pada umumnya. Kemudian bisa menerapkan fungsi untuk menampilkan data. Mahasiswa dapat menerapkan fungsi kondisional atau pengandaian. Mahasiswa mampu menerapkan data binding one way dan two way data binding melalui jenis detektif data binding, VBIN, VModel, dan penggunaan properti untuk mengolah data komputer property yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Mahasiswa mampu menerapkan fungsi voucher yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Kita dikasih strukturnya, tunjuknya. Baik, sekarang kita menuju kode dari tugas ini, yaitu di VS Code. Sekarang kita sudah masuk ke dalam VS Code-nya, dan saya akan menjelaskan. Ini saya memakai bahan dari tugas 1 kemarin ya, dan saya tambahkan tugas 2 ini masuk ke dalam untuk menimpa tugas 1. Jadi untuk penerapan CSS-nya dia masih menggunakan CSS-nya tugas 1. Untuk JavaScript-nya, untuk JS-nya beberapa masih ada punya tugas 1 ya. Untuk penyusunannya ini pakai IMG juga punya tugas 1. Di sini saya hanya menambahkan untuk Vue.js-nya ada stock Vue.js, data tracking Vue.js, dan data dummy dari tugas 2 ya. Ini kenapa saya masih tugas 1 ini nanti untuk login. Masih bisa digunakan untuk login. Dan di sini saya dari perubahan sedikit pada dashboard, kemudian saya ada tambahan lagi untuk stock Vue HTML dan tracking Vue HTML-nya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 file baru ya, atau 5 kode baru, sintak baru, dan sedikit perubahan pada dashboard. Di sini saya akan memulai menjelaskan untuk dashboardnya. Dashboard kebanyakan masih sama dengan tugas 1, hanya saya sedikit memberi tambahan di sini. Tambahan kelas baru, menu. Untuk tugas 2 saya di sini dengan dia terhubung ke tracking view dan stock view HTML. Kemudian kita cek data dummy. Di data dummy di sini saya menggunakan var data view ya untuk pembacaan datanya. Dan untuk trackingnya juga saya kasih variable tracking. Di sini saya menggunakan PJJ list untuk membuat daftar asal PJJ dari mata kuliah, kemudian kategori list untuk pilihan mata kuliah wajib, pilihan praktikum atau problem based, dan kemudian untuk ekspedisinya saya menggunakan variabel pengiriman list. Untuk paketnya saya memberikan paket, dan untuk stok bukunya saya memberikan variabel stok. Ini untuk bahan ajar hanya itu saja, tidak ada tambahan banyak. Saya hanya mengubah ini ya, var data view-nya saya gunakan ini. Saya ubah di sini aja. Kemudian masuk ke stok view.
stock view HTML ini saya menggunakan V4. Sini saya pakai ini ya, start sheet-nya pakai CSS. Kemudian saya menggunakan fungsi V4 untuk menampilkan list data di stok tabel. Bentar, ini V4. Sini kemudian saya menggunakan VIF. Kemudian ada lagi ini VIF lagi. VIF, kemudian ini pemakaian VIF, VElse, VIF, atau ini ada juga VIF, else if, dan VElse. Ini untuk menentukan status stok. Sini ada stok ada aman. Ini ada penampilan untuk stok ya. Ada stok kosong, menipis, dan aman. Kemudian untuk quantity, edit buffer quantity, ini untuk quantity-nya, dan ini ada V4. Dan saya juga menggunakan ini untuk HTML ya, untuk membaca catatan dengan format HTML yang mendukung HTML juga. VModel. Bagian filternya saya menggunakan VModel. Sini untuk menampilkan filter. Di sini saya menggunakan variabel filter UBJJ. Kemudian VModel lagi untuk semua filter ini ya, untuk VModelnya. Dan saya gunakan lagi seperti kalau saya diedit. Nah ini ada VModel juga untuk pengeditan, bisa menambahkan ini untuk menambahkan kode baru, judul baru, kategori baru, new item atau pilihan UBJJ-nya, kemudian lokasinya, lokasi rak, ada quantity, ada safety-nya berapa, ada harganya berapa. Semua saya menggunakan VModel. Ini untuk biasa untuk script ya, untuk menghubungkan tiap halamannya. Untuk stok HTML-nya udah sekian ya. Ini ada VModel, ada V4, ada VIF, else if, ada VElse. Dan kita ke stock Vue.js. Oke, di sini saya menggunakan create app untuk membangun dari Vue 3 untuk membangun aplikasi stok. Ada bagian data. Ini saya menggunakan data untuk mendeskripsikan variabel yang dibutuhkan. Kemudian saya mengambil tadi ada PJJ list, data view. Ini data view dari data bahan ajar dummy tadi. Saya mengambilnya data view, PJJ list, kategori list. Stoknya juga dari data view-nya lagi, dari bahan ajar lagi. Dan di sini ini ada item, new item. Di sini berisi kode, judul, kategori, PJJ, lokasi, quantity, safety, harga, catatan HTML. Dan editing untuk edit buffer. Ini untuk data sementara ya. Dan log message untuk menampilkan log perubahan voucher. Dan di sini untuk filter list untuk menghapus semua filter. Ini untuk mau filter ya. Reset. Dan metode filter PJJ ini bisa memfilter untuk PJJ-nya, kategorinya, kemudian
reordernya, soft key-nya. Ini fungsi start edit dan save edit, ini fungsi untuk mengedit ya. Bisa ini untuk memulai edit, ini untuk mengcancel edit, ini untuk menyimpan hasil editnya. Jadi kita bisa menambahkan data atau menduplikasi data, bisa mengedit untuk quantity dan safety, kemudian bisa disimpan juga. Di sini ada fungsi reset. Oh ya, ini tadi reset filter ya. Reset filter ini belum, tadi dia itu untuk setelah kita masukkan filter-filter seperti PJJ mana, kategori mana, dia bisa melakukan reset dengan fungsi reset filter ini. Jadi dia kembali ke settingan semula. Dan item ini untuk menambahkan data baru, ada kode, ada judul, kategori, PJJ, lokasi rak, quantity, safety, harga, dan catatan HTML tadi, new item, catatan HTML. Dan di sini saya juga menambahkan clone item. Ini untuk seperti saya katakan tadi, dia bisa menduplikat semua data. Jadi dari buku, kuantitinya, dari catatannya, semua bisa diduplikat dengan sekali klik dari clone ini. Dan untuk watchernya, untuk fungsi watchernya saya menggunakan watch filter BJJ-nya. Ini bisa untuk merubah ya, ditampilkan log message-nya, kemudian edit buffer quantity untuk mendeteksi perubahan stok. Misal ada kita mengedit stok, ditambahkan atau dikurangkan, fungsi watcher berfungsi di sini ya. Mantap hasil terakhir sudah. Tadi juga ada penjelasan tentang watcher, dan kita lanjut ke tracking view HTML. Tracking view. Seperti yang awal tadi, saya menggunakan style sheet CSS tadi yang punyanya. Ini ya, tugas 1 ya. Jadi saya tidak bikin CSS baru. Saya juga menggunakan vModel di sini untuk semua input menghubungkan data dua arah vModel. Ada nama pemesan, ada nama name untuk masukkan tambah DO ya. Ini ada pilihan pengiriman, ada pilihan paket, ada V4 juga di sini. Ada VIF. Ini kita paket terpilih, isi paket, total harga. Ini untuk fungsi masukkan data ya, data baru. Ini untuk menampilkan tabel dengan ada menu di dalamnya, ada nomor, ada nama, dan ini ada ekspedisi, ada paket, ada total, ada tanggal, ada aksi. V4 order. Ini untuk fungsinya nomor DO, NIM, ekspedisi, lacak, for-nya, ini perjalanan, waktu, keterangan. Ini untuk keterangan itu DO. Ini untuk menampilkan aksi untuk pelacakan sih ini sebenarnya. V4 order ini untuk menampilkan hasil ini tracking ya. Ini sudah untuk tracking view HTML-nya. Kita lanjut ke tracking Vue.js. Ini file terakhir ya, tracking Vue.js. Oke. Vue.js. Sama saya menggunakan create app untuk membangun ini web view-nya. Dan saya menggunakan fungsi dummy order untuk memanggil data dari data dummy. Dan di sini ada if data view dari data bahan ajar, dan variable tracking untuk JS ini dummy
Ini ada nomor, ada nama, ada NIM, ada ekspedisi, ada paket, ada total, ada tanggal kirim, ada status, ada perjalanan. Ini ordernya dari sini, ini ordernya. Kemudian untuk ini ada paket terpilih, data paket, kode, from paket. Nah, ini ada datanya. Oh ya, di sini ada datanya dari data apa aja, ada order saya pakai variable dummy order. Untuk penghitungannya ini kan karena loss counternya dari ini, dari dummy, jadi setiap kita ini buat generate ya, ini ya cari nomor terakhir ya, ini buat generate DO. Jadi setelah kita masukkan NIM data kita, otomatis sistem akan menghitung lah dari last DO tersedia. Jadi kan ini dari data manager itu sudah ada DO 001, jadi dia plus 1. Ya udah generate 0 DO sih, lupa ya. Ini sudah, ini ada voucher. Oh ya, ini ada metodenya. Ini untuk generate otomatis untuk DO-nya ya. Dia nanti kita nggak usah masukkan manual, dia itu di generate otomatis, tapi melanjutkan dari data dummy yang sudah ada tadi. Data dummy itu sudah ada DO. Ini ada DO 2005-001. Ini nanti dia ketika kita membuat baru, dia akan menambah dari 0002. Ini ada settingannya, ada year di tahun, dengan padnya ini adalah total apa ya, jumlah angka 0 sebelum angka utama atau 1 atau 2. Ini RDO, metode DO untuk menambah RDO untuk menambahkan DO baru. Ini ada nama dan NIM. Kita cuma diminta masukkan nama, NIM, pemilik ekspedisi, dan paketnya. Jenis paket, ada paket IPA dan paket IPS dalam case ini. Dan jika ini saya tambahkan juga alert, jika misal kita belum lengkap memasukkan datanya, dia akan muncul alert. Ada tanggal, ada ini untuk strukturnya, apa ini struktur yang ditampilkan, ada from tanggal. Oh, ini untuk pemilihan from tanggal kirim, sorry. Ini untuk nomornya dia generate, cost totalnya ada, paket terpilih, harga ada, harganya juga ada. Ini ada disorder. Ini seperti output lah. Ada nomor DO, nama, NIM ekspedisi, paket, total, tanggal kirim, status. Dan ini untuk tampilan akhir kita melakukan cek DO lah. Tunggu laca. Ini fungsi tombol ya, yang ada aksi laca. Sudah. Aduh. Apa lagi ya? Untuk voucher, iya sih, voucher from paket. Nah, ini voucher saya menggunakan from paket, variabelnya konsol voucher paket berubah. Di sini saya menggunakan ini agar setiap perubahan paket langsung menambahkan total harga di bawah form. Jadi kita memasukkan data-data itu udah ada, langsung di bawah formnya ada harganya. Ada fitur lacak. Mana tadi lacak saya? Di sini juga saya pakai if untuk add-nya. Ini juga ada if untuk cari nomor terakhirnya atau generate nomor terakhirnya.
Ini sudah ya, ini sudah semua. Untuk 5 file utama sudah semua. Mungkin di sini saya akan menjelaskan beberapa file yang saya tambahkan ya, untuk pengalaman lebih enak lah untuk user. Saya juga menambahkan data di sini HTML ini untuk menampilkan, sini fungsinya untuk menampilkan siapa sih user yang sedang login sekarang. Di sini ya, yang mengambil dari data juga untuk pengambilan data user yang loginnya, seperti tugas 1 ya, seperti itu aja untuk tambahannya. Ini ya sudah tambahan kecil saja, dan kita langsung untuk ini ya, coba webnya langsung open with web server. Saya merekam ya. Dan kita udah masuk ke halaman yang kita buat tadi. Sini seperti sama tugas 1 saya kemarin, masih butuh login dulu ya. Kita login dulu seperti kemarin. Oke. Sini ada dashboard yang kemarin. Ini saya merubah tampilannya dashboardnya biar bisa memasukkan tugas 2. Ini untuk tugas 1 kemarin. Di sini kita fokus ke tugas 2. Ini ada stok bahan ajar. Oke, kita sudah di bahan ajar. Jadi fungsi watcher tuh nanti di sini kita rubah filternya, untuk datanya dia juga akan langsung berubah. Satu juga. Jadi ketika kita mau filter Jakarta, semua akan ditampilkan bahan ajar dari Jakarta. Misal Surabaya nih, ada notnya, saya kasih not ya. Filter BJJ berubah dari Jakarta ke Surabaya. Ini ada pasar ke Surabaya. Pasar tidak ada. Misal terus kita ke Jakarta lagi, misal dari Jakarta. Misal kategorinya apa? MK wajib. Ini ada semua MK wajib. MK pilihan di Jakarta tidak ada. Kita ke wajib lagi. Status menipis ada. Status kosong di Jakarta tidak ada. Urutan nggak ada. Kemudian kita reset dulu. Kita coba dari semua status menipis dan kosong. Tidak ada stok kosong ya. Dan kita urutkan dari judul. Ini sudah urut dari judulnya. Kita urutkan dari kuantitinya. Ini sudah urut dari kecil ke besar. Kita urutkan dari harganya, dari yang termurah sampai yang termahal. Untuk fungsi filter and sortnya udah sesuai ya, dan bocornya juga udah sesuai. Jadi ketika kita melakukan filter, otomatis data langsung merespon untuk filter dan sortnya. Kita reset. Dan di sini juga kita bisa melakukan edit. Di sini untuk quantity. Misal kita kuantitinya tinggal 2. Dan kita simpan. Kemudian di sini vouchernya berfungsi mengubah status dari yang tadinya aman jadi menipis. Memberikan aksi, misal kita kembalikan ke 30 dan kita simpan. Nah, kemudian statusnya kembali lagi ke aman karena dia fungsi for if tadi, if else tadi, if else tadi berfungsi di sini. Jadi ketika quantity lebih tinggi dari safety, dia aman. Kita lebih rendah, dia menipis. Misal kita edit 0, kita bisa no cut, kemudian dia akan berubah. Kita simpan, dia kosong. Ya, fungsi watchernya di sini ya. Fungsi watcher dan logic VIF-nya. Dan datanya juga kita bisa copy semuanya, jadi dia akan langsung muncul di sini dengan nama, kode, dan ada keterangan kopinya. Ini juga bisa kita edit. Ada batal, ada copy, ada edit ya. Ya sudah. Dan untuk fungsi menambahkan data baru, misal kita ingin menambahkan buku baru nih, STSI 0443, judul data mini.
kategori buku ini apa, misal MK pilihan dari PJJ mana, Surabaya, lokasi rak kita coba di 301 dengan kuantiti berapa, ada buku masuk 50 nih ya, safety aman, di stoknya di 25 dan di harganya 75.000. catatan HTML misal kita beri edisi 2025 cover baru. Sudah ada data yang kita tambah. Di sini sudah muncul ya, ada STSI 0443 dengan nama data mining MK pilihan Surabaya ke nomor 0301 dengan data kuantitinya 2 titik masuk 50 dan safety-nya ada di 25 dengan status aman karena kuantiti di atas safety, dengan catatan edisi 2025 cover baru harga sekian, masih dengan fitur edit. Tapi bisa edit juga ini, bisa kita copy juga sama. Ini data sementara ya, jika kita refresh atau kita keluar dia akan hilang. Baik, untuk tampilan stok, untuk yang halaman stoknya mungkin ini aja. Kita kembali, kita masuk ke tracking delivery order atau di tracking DO nya. Nah, di tracking ini kita bisa menambahkan DO seperti yang saya sampaikan pada penjelasan kode tadi di VS Code. Kemudian kita menampilkan daftar DO-nya dengan format tabel. Kemudian kita sudah ready ya, satu data dari dummy. Dan kita kasih aksi tadi seperti saya jelaskan, ada aksi lacaknya. Nah, dia bisa langsung melacak seperti ini. Dia akan muncul seperti ini. Ini watcher juga berfungsi di sini. Kita mengetik lacak, dia langsung memunculkan data dummy ya, yang dari dummy dari sini ke di bawah sini. Bisa kita hilangkan lagi. Kemudian kita ingin menambahkan data DO, misal data pemesan, saudara saya, anonim saya. Dan ada kita pilih pengirimannya. Ini bisa kita pilih, harus kita pilih ya. Misal express 1-2 hari, pilih paket IPS lah. Dan kita atur tanggal pengirimannya Selasa. Ini dan watcher tadi juga berfungsi di sini ya, ketika kita memasukkan data-data dan memasukkan paketnya, dia otomatis menampilkan isi paketnya, kemudian total harga yang harus dibayar oleh mahasiswa tersebut. Kemudian saya klik tambahkan, muncul konfirmasi kalau dia sudah dibuat. Kemudian dia pencet OK, dia akan muncul di bawah ya, ada dia. Oh ya, ini untuk nomornya tadi. Dan karena di sini tidak ada ya, jadi dia tuh generate otomatis melanjutkan dari nomor DO dummy. Oh, ini salah, bentar, ini nomornya salah. Harusnya gini, dia kok 3 sih. Tracking. Ini ini 4 digit. Sesuaikan dengan dummy ya, 4 digit. Kita coba lagi. Nah, kita pilih paket nih. Nah, ini langsung keluar ya, karena voucher jadi fungsinya tuh di sini. Jadi kita pilih paket IPS ya, langsung keluar isi paketnya, ada apa aja di dalam IPS sesuai dengan data dummy, dan total harganya sesuai dengan data dummy dan tanggal pengirimannya. Dan kita tambah. Oh, belum ya, jadi refresh kan. Bentar, data dummy-nya belum sesuai. Jadi saya ganti 4. Kita coba lagi, kita langsung masuk lagi, kita ke data 2 lagi, kita tambahkan lagi. Nih, tadi ada kesalahan di nomor DO ya. Saya ingin tetap urut dan sesuai format penulisan data DO generate-nya dengan data DO dari dummy-nya. 11.
Oh ya, ini sudah ya. Oke, ini data dari yang tadi kesalahannya ini sudah saya tambahkan 4 digit angka di belakang strip. Ini sudah saya buat pesanan atas nama saya, NIM saya, ekspedisinya ya Express, paketnya paket UT2, paket IPS atau IPA tadi IPS. Total gas sekian, tanggal pengirimannya sekian. Ini juga bisa kita lacak. Jadi terus kita coba tambah lagi iya 055 lagi. Kita masukkan 5 asal aja, reguler, paket IPS, kemudian tanggalnya tanggal 10 dan tambah. Nah, dia nomor DO-nya otomatis generate otomatis, tapi dengan melanjutkan dari nomor yang terakhir dibuat atau terakhir di request, seperti fungsi yang tadi saya jelaskan, ada di last counternya, di last penghitungan terakhirnya. Jadi bisa kita lacak DO baru dibuat di sistem. Ini karena belum ada data-datanya, karena data seperti ini dari dummy ya, kita bisa tambahkan dari dummy juga. Nah, itu aja untuk fungsi trackingnya. Untuk saya juga jelaskan tadi ada sedikit bahan dari website ini. Saya menggunakan data pengguna dia. Nah, seperti ini, dia menggenerate foto otomatis, terus kemudian ada data namanya, BJJ-nya, ada emailnya, bagaimana, kemudian login terakhir di verified, login terakhirnya jam berapa dan tanggal berapa. Sepertinya itu saja penjelasan dari saya. Ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak dosen dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.